Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga malam ini kalian semua sedang dalam keadaan baik, sehat, dan ditemani pikiran yang tenang. Terima kasih sudah meluangkan waktu, duduk sejenak, dan memilih kisah ini sebagai teman di sela hari yang mungkin melelahkan. Kalau nanti ceritanya berkenan, jangan lupa tinggalkan jejak kecil berupa like, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan pastikan sudah menekan tombol subscribe agar tidak tertinggal cerita-cerita berikutnya. Malam ini, kita akan berjalan pelan menyusuri sebuah gang sempit di Yogyakarta. Gang yang barangkali tak pernah kalian perhatikan, karena bentuknya sama seperti gang lain di dekat kampus. Padat, hangat, dan selalu hidup meski larut. Di sana ada pos ronda dengan bangku kayu panjang, cangkir kopi yang tak pernah benar-benar dingin, dan obrolan warga yang mengalir pelan agar tidak membangunkan anak-anak yang tidur di ujung gang itu. Setiap sore menjelang malam, selalu tercium aroma roti bakar. Manis, hangus sedikit, dan entah kenapa terasa menenangkan. Yang menjualnya seorang perempuan paruh baya bernama Busari. Ramah, murah senyum, dan dikenal rajin beribadah. Tak ada yang aneh, tak ada yang mencurigakan. Setidaknya, begitulah kesan. Pertama, sebelum cerita ini benar-benar dimulai, gang itu sempit. Cukup untuk satu motor melintas pelan sambil menahan setang agar tidak menyenggol tembok rumah warga. Di siang hari, geng tersebut tampak biasa saja. Jemuran menggantung rendah, pot bunga plastik berderet di depan rumah, dan anak-anak kos lalu lalang dengan sandal jepit dan tas punggung. Namun ketika malam turun, gang itu berubah menjadi ruang hidup yang hangat, seolah tak pernah benar-benar tidur setiap malam. Tepat setelah Isya, pos ronda di ujung gang mulai terisi. Bangku kayu panjang yang catnya mengelupas kembali diduduki para bapak. Ada yang datang dengan sarung masih melingkar di pinggang. Ada yang mengenakan jaket tipis karena angin malam mulai turun dari arah sawah kecil di belakang kampung. Gelas-gelas kopi diletakkan berderet di atas meja kayu. Uapnya naik pelan, bercampur dengan aroma rokok kretek yang dibakar tanpa tergesa. Radio tua di sudut pos ronda hampir tak pernah dimatikan. Suaranya kadang cempreng, kadang hilang sebelah. Tapi justru itulah yang membuatnya terasa akrab. Lagu-lagu lawas, berita malam, atau siaran wayang kulit yang entah siapa pendengarnya, menjadi latar suara yang menenangkan. Di sela-sela itu, obrolan ringan mengalir tentang harga beras, motor mahasiswa yang sering parkir sembarangan, sampai cerita lama yang diulang-ulang tanpa pernah benar-benar membosankan. Mahasiswa kos menjadi denyut lain dari gang tersebut. Mereka pulang larut, berjalan berkelompok sambil tertawa pelan, atau sendirian dengan wajah lelah setelah seharian di kampus. Ada yang menyapa, ada pula yang hanya mengangguk sopan. Warga sudah terbiasa. Kampung ini hidup berdampingan dengan dunia anak muda yang ritmenya berbeda. Dan entah sejak kapan, perbedaan itu terasa wajar. Di tengah semua itu, ada satu sosok yang hampir selalu hadir setiap sore hingga malam. Busari, perempuan paruh baya itu biasa mendorong gerobak kecilnya ke ujung gang sebelum maghrib. Gerobaknya sederhana, cat biru yang mulai pudar, roda yang kadang berdecit jika jalanan tak rata. Namun senyumnya selalu sama, hangat dan tulus, seperti orang yang sudah berdamai dengan hidup meski tahu tak semua hari mudah dijalani. Bu Sari dikenal hampir oleh semua orang di gang itu. Ia tak pernah lupa menyapa, tak sungkan membantu tetangga, dan selalu hadir jika ada pengajian atau kerja bakti. Warga tahu, ia seorang janda dengan 2 anak yang sedang kuliah, dan entah mengapa, hal itu membuat banyak orang menaruh rasa hormat lebih. Tidak ada cerita aneh tentang dirinya, yang ada hanya kisah tentang ketekunan dan kesabaran. Saat arang mulai memerah dan roti diletakkan di atas panggangan, aroma manis perlahan menyebar. Anak-anak kos sering berhenti sebentar, memesan roti bakar sambil menunggu giliran mandi atau sebelum kembali mengerjakan tugas. Busari melayani semuanya dengan sabar, tak pernah terlihat tergesa, seolah waktu di gang itu memang berjalan sedikit lebih lambat. Malam terus berjalan, gelas kopi di pos ronda berganti isi, radio tetap berbunyi, dan langkah-langkah kaki mahasiswa. Di ujung gang, lampu bohlam kuning menggantung di atas gerobak Busari, menerangi wajahnya yang tampak tenang. Tak ada firasat buruk, tak ada bisik mencurigakan. Hanya sebuah kampung kecil yang menjalani malam seperti biasanya. Hangat, sederhana, dan tampak aman. Setidaknya, untuk saat itu, tidak banyak warga yang tahu bagaimana Busari menjalani pagi-paginya. Sebagian besar hanya melihatnya sore hari, saat gerobak roti bakar sudah siap, dan senyum itu kembali terpasang. Padahal, sebelum matahari benar-benar naik, Busari biasanya sudah terjaga. Rumah kecilnya di dalam gang masih sunyi,
hanya suara ayam, tetangga dan langkah orang-orang berangkat kerja yang sesekali lewat di ruang tamu yang sekaligus menjadi ruang keluarga. Ada foto lama tergantung agak miring di dinding. Foto itu menampilkan Bu Sari bersama seorang laki-laki berkemeja putih dan 2 anak yang masih kecil. Suaminya sudah hampir 7 tahun. Laki-laki itu meninggal karena sakit yang datang terlalu cepat dan pergi tanpa memberi banyak waktu untuk bersiap. Sejak hari itu, hidup Bu Sari berjalan dengan cara yang berbeda. Lebih pelan, lebih hati-hati, dan penuh perhitungan. 2 anaknya kini kuliah di kota lain. Yang sulung sudah tingkat akhir, yang bungsu baru memasuki semester awal. Mereka jurang pulong bukan karena tak rindu, tapi karena ongkos dan waktu selalu menjadi alasan yang berat. Bu Sari menyimpan rasa sepi itu sendiri. Ia jarang mengeluh, bahkan pada tetangga terdekat. Setiap kali ditanya, jawabannya selalu sama. Anak-anaknya baik-baik saja, kuliahnya lancar. Tekanan ekonomi datang seperti bayangan yang tak pernah benar-benar pergi. Biaya kos, uang makan, buku, dan keperluan kampus terus berjalan, sementara pemasukan tak selalu pasti. Bu Sari pernah mencoba berbagai cara, menjahit kesel-kesilen, menjual jajanan pagi, namun tak semuanya bertahan lama. Hingga akhirnya ia memilih roti bakar, sesuatu yang sederhana dan bisa ia kerjakan sendiri. Di tengah semua itu, Bu Sari dikenal sebagai perempuan yang taat. Setiap subuh, ia sudah bersiap ke musola kecil di ujung gang. Mukena putihnya sudah mulai tipis, tapi selalu bersih dan rapi. Ia tak pernah absen pengajian ibu-ibu setiap Kamis sore. Duduk di barisan tengah, mendengarkan dengan khusyuk, sesekali mengangguk pelan. Ia juga termasuk orang yang ringan tangan. Jika ada tetangga sakit, Bu Sari datang membawa makanan. Jika ada kerja bakti, ia ikut meski tenaganya terbatas. Pernah suatu kali, seorang ibu kos kehabisan gas di malam hari. Bu Sari meminjamkan tabungnya tanpa banyak tanya. Hal-hal kecil seperti itulah yang membuat namanya selalu disebut dengan nada baik. Namun di balik sikap tenangnya, ada malam-malam panjang yang ia lewati sendirian. Setelah gerobak disimpan dan rumah kembali sunyi, Bu Sari sering duduk di dapur, menghitung uang hasil jualan. Bukan untuk bergembira, melainkan memastikan cukup untuk dikirim ke anak-anak. Jika kurang, ia menarik napas panjang, lalu melipat uang itu rapi. Seolah dengan begitu beban di dadanya bisa ikut terlipat. Doanya selalu sama. Bukan minta kaya, bukan minta lebih. Hanya minta cukup. Cukup untuk makan. Cukup untuk kuliah anak-anak. Cukup untuk bertahan tanpa merepotkan orang lain. Di atas sajadah, ia sering menahan air mata. Bukan karena putus asa, tapi karena lelah di mata warga. Bu Sari adalah contoh ketegaran. Janda yang sopan, bekerja keras, dan tak pernah menimbulkan masalah. Tak ada yang curiga. Tak ada yang bertanya, terlalu dalam. Semua menganggap Bu Sari baik-baik saja, dan mungkin pada saat itu, Bu Sari sendiri juga ingin percaya bahwa semuanya memang masih baik-baik saja. Awal mula usaha roti bakar itu tidak semanis aromanya. Pada minggu-minggu pertama, Bu Sari sering duduk sendirian di balik gerobaknya, menunggu lebih lama daripada memanggang. Arang sudah menyala sejak sore, mentega sudah dilelehkan, tapi pembeli jarang datang, kadang hanya 1. Kadang tidak sama sekali. Jika malam hampir habis dan roti masih utuh di dalam plastik, Bu Sari memilih membawanya pulang. Ia tidak mengeluh. Setiap sore, rutinitas tetap dijalani. Membersihkan gerobak, menyusun roti tawar, menyiapkan selai coklat dan keju parut dalam wadah kecil. Tangannya bergerak tenang, seperti sudah hafal ritmenya. Sebelum berangkat, ia selalu berhenti sejenak. Di depan pintu rumah, berdoa pelan, berharap malam itu ada rezeki. Mahasiswa kos yang lewat awalnya hanya melirik. Gang itu sebenarnya bukan jalur utama, dan banyak dari mereka sudah punya tempat langganan di luar. Namun lambat laun, ada saja yang berhenti. Mungkin karena malas berjalan jauh. Mungkin karena tertarik aroma yang terbawa angin. Bu Sari menyambut mereka dengan senyum yang sama. Meski pesanan hanya 1 roti. Hari demi hari, wajah-wajah itu mulai dikenalnya. Ada mahasiswa yang selalu pesan roti coklat keju. Ada yang minta dibakar lebih garing. Bu Sari mengingat semuanya. Ia percaya, perhatian kecil seperti itu bisa membuat orang kembali. Jika ada yang menunggu lama, ia minta maaf. Jika ada yang uangnya papasan, ia pura-pura tidak sadar ketika diberi kurang. Di pos ronda, beberapa bapak mulai memperhatikan. Roti bakar Bu Sari lumayan juga, kata salah satu dari mereka suatu malam, sambil mengaduk kopi. Bu Sari hanya tersenyum, sedikit malu. Ia tahu usahanya belum bisa dibilang ramai, tapi ucapan itu cukup membuat hatinya hangat. Perlahan,
perubahan mulai terasa. Ada malam ketika 3 mahasiswa datang bersamaan. Ada malam lain ketika gerobaknya belum sempat dibereskan hingga hampir tengah malam. Busari pulang dengan kaki pegal, tapi hati lebih ringan. Uang yang dihitung di dapur tak lagi sekecil sebelumnya. Masih jauh dari cukup, tapi sudah lebih baik. Ia tetap menjaga kebiasaannya. Tidak pernah meninggalkan salat, tidak pernah lupa pengajian. Bahkan saat dagangan mulai ramai, ia memilih menutup gerobak sebentar ketika azan maghrib berkumandang. Beberapa mahasiswa sempat heran, tapi tak ada yang keberatan. Mereka menunggu atau datang kembali setelahnya. Busari percaya, rezeki ada jalannya sendiri. Yang penting berusaha dan tidak lupa berdoa. Setiap malam sebelum tidur, ia mengucap syukur. Sekecil apapun hasil hari itu. Jika ada hari yang sepi lagi, ia menenangkan diri dengan pikiran bahwa esok bisa berbeda. Di gang kecil itu, gerobak roti bakar Busari mulai menjadi bagian dari rutinitas malam. Belum istimewa, belum terkenal, tapi perlahan menemukan tempatnya. Tidak ada cerita aneh, tidak ada kejanggalan, hanya api kecil yang dijaga agar tetap menyala dengan tangan lelah. Doa yang sederhana dan harapan yang tak pernah benar-benar padam. Bagian belakang kampung itu jarang dilewati, bukan karena dilarang, hanya karena jalannya makin sempit dan rumah-rumahnya berdiri tua. Sebagian kosong ditinggal penghuninya. Siang hari saja terasa lengang, apalagi malam. Busari sebenarnya tidak pernah punya keperluan ke sana, kecuali suatu sore ketika ia kehabisan gas dan harus meminjam ke rumah seorang kenalan lama. Ia berjalan pelan, membawa tabung kecil, melewati lorong yang tanahnya masih belum sepenuhnya diplester. Udara terasa lebih lembab, dan suara dari kampung depan seperti tertahan oleh jarak. Di sanalah ia pertama kali melihat sosok itu. Seorang laki-laki tua duduk di teras rumah kayu, sendirian, menatap jalan sempit seolah sedang menunggu sesuatu. Orang tua itu menegur lebih dulu. Suaranya pelan, tapi jelas, menanyakan keperluan Busari dengan cara yang sopan. Mereka berbincang sebentar sekadar basa-basi. Busari tahu wajah itu, tapi tak pernah benar-benar mengenalnya. Warga kampung jarang membicarakan orang tua tersebut, seolah ia ada dan tidak ada sekaligus sebelum Busari pamit. Orang tua itu melontarkan kalimat yang membuatnya berhenti sejenak. "Sekarang jualan roti bakar ya?" katanya, tanpa nada menyelidik. Busari mengangguk. Sedikit heran dari mana ia tahu. Orang tua itu tersenyum tipis. "Usaha itu kalau mau awet, harus dijaga," lanjutnya pelan. Tidak ada tekanan dalam ucapannya. Hanya seperti nasihat orang yang lebih dulu makan asam garam hidup. Busari hanya menjawab dengan senyum canggung. Ia mengira itu sekadar petuah biasa, seperti yang sering ia dengar dari orang-orang tua di pengajian. Namun orang itu menambahkan, rezeki itu ada yang datang, ada juga yang perlu dipelihara. Jangan sampai bocor. Kalimat itu terngiang lebih lama dari yang ia duga. Sepanjang jalan pulang, Busari memikirkannya sambil sesekali menepis rasa tak enak yang muncul tanpa sebab jelas. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin ia hanya sedang lelah. Beberapa hari setelahnya, orang tua itu kembali muncul dalam hidupnya. Kali ini di depan gang, berdiri agak jauh dari gerobak roti bakar, memperhatikan tanpa membeli. Busari menyapanya, dan ia membalas dengan anggukan pelan. Tidak ada percakapan panjang, hanya pertanyaan ringan tentang dagangan, tentang mahasiswa yang makin ramai. "Kalau mau, saya punya cara supaya pembeli betah," katanya suatu malam ketika gang mulai sepi. Bukan yang aneh-aneh, cuma soal cara mengolah rasa. Busari tertawa kecil, mengira itu candaan, tapi sorot mata orang tua itu tetap tenang, tidak bercanda. Ia tidak memaksa, tidak menjelaskan lebih jauh, hanya menyebutkan bahwa terkadang usaha perlu lebih dari sekadar niat baik. Malam itu, Busari pulang dengan pikiran penuh. Ia tidak merasa takut, tapi ada rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Ia membuka dompet, menghitung hasil jualan. Lebih baik dari minggu lalu, tapi masih belum cukup untuk kebutuhan bulan depan. Nama anak-anaknya terlintas di benaknya. Bersamaan dengan kalimat rezeki yang dijaga, di atas sajadah, Busari berdoa lebih lama dari biasanya. Ia meminta petunjuk, berharap pikirannya kembali jernih. Ia tidak merasa sedang berdiri di persimpangan besar. Belum, namun jauh di dalam dirinya, ada benih kecil yang mulai tumbuh. Bukan tentang melakukan sesuatu yang salah, melainkan tentang mencari jalan agar hidup tidak terus-menerus terasa rapuh. Dan tanpa ia sadari, sejak pertemuan itu, langkah Busari tak lagi sepenuhnya berjalan lurus seperti sebelumnya. Perubahan itu datang pelan, hampir tak terasa pada awalnya. Busari sendiri baru menyadarinya setelah beberapa malam bercerit-turet pulang dengan gerobak kosong. Bukan karena dagangan tak laku,
melainkan karena semua roti habis terjual sebelum jam 10 malam. Sesuatu yang sebelumnya jarang terjadi. Mahasiswa yang lewat mulai berhenti tanpa ragu. Ada yang datang karena diajak temannya, ada pula yang kembali setelah mencoba sekali. "Roti bakarnya beda, Bu," kata seorang mahasiswa sambil tertawa kecil, seolah tak yakin dengan ucapannya sendiri. Bu Sari hanya membalas dengan senyum, mengucap terima kasih, lalu kembali fokus memanggang. Ketika ditanya apa rahasianya, Bu Sari menjawab sederhana, "Resep baru," katanya. Tidak berbohong tapi juga tidak sepenuhnya menjelaskan. Tidak ada yang ditulis, tidak ada catatan di dapur. Semua ia lakukan dari ingatan, takaran mentega, waktu membalik roti Uritan Mangeles. Tangannya bergerak seolah sudah tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan ketika pikirannya sedang melayang, warga kampung ikut merasakan dampaknya. Pos ronda kini sering kebagian roti sisa, dibagi Bu Sari dengan wajah lega. Para bapak memuji rasanya, meski tak bisa menjelaskan apa bedanya. "Lebih nendang," kata salah satu dari mereka. Disambut tawa ringan, namun bersamaan dengan ramainya pembeli. Muncul kebiasaan baru pada Bu Sari. Ia mulai berangkat sedikit lebih malam. Gerobaknya didorong keluar gang ketika langit benar-benar gelap. Jika ada tetangga yang ingin membantu atau sekadar menemani, Bu Sari menolak halus. "Biar saya sendiri saja," katanya. Nada suaranya lembut tapi tegas. Ada juga jam-jam tertentu ketika ia tak mau memanggang. Jika ada pembeli datang terlalu awal atau terlalu larut, Bu Sari meminta mereka menunggu atau kembali esok hari. Ia tidak pernah menjelaskan alasannya. Mahasiswa menganggapnya aneh, tapi karena rasanya enak, mereka menyesuaikan diri. Pantangan kecil lainnya mulai terlihat. Bu Sari memastikan tidak ada yang melihat langsung proses memanggangnya dari dekat. Jika ada yang berdiri terlalu lama di samping gerobak, ia akan mengalihkan perhatian dengan obrolan atau meminta mereka duduk agak jauh. Semua dilakukan tanpa kasar, tanpa menimbulkan curiga. Di rumah, dapurnya pun berubah. Bu Sari menjadi lebih tertutup. Ia memasak dengan pintu setengah tertutup, dan jika anak kos tetangga datang meminjam sesuatu, ia akan menunggu hingga selesai sebelum membuka pintu. Tidak ada yang mencurigakan, hanya terasa lebih sunyi. Bu Sari sendiri tak pernah menganggap kebiasaan itu sebagai sesuatu yang besar. Ia menyebutnya disiplin, cara agar rasa tetap konsisten, cara agar rezeki tidak lari. Kalimat yang pernah ia dengar kini terasa masuk akal. Meski ia jarang mengingat dari mana asalnya, malam-malamnya menjadi lebih sibuk, tapi juga lebih teratur. Ada urutan yang tak boleh dilanggar. Ada waktu yang harus tepat. Jika semua berjalan sesuai, dagangan laris dan hatinya tenang. Jika ada yang meleset sedikit saja, dadanya terasa sesak tanpa sebab jelas. Di pos ronda, bisik-bisik kecil mulai muncul, tapi masih dibungkus candaan. "Bu Sari sekarang banyak rahasia," ujar seseorang sambil tertawa. Yang lain mengangguk. Tanpa nada curiga, Bu Sari mendengarnya dan hanya tersenyum. Ia tidak merasa sedang melakukan sesuatu yang salah. Ia hanya menjaga apa yang sudah ia miliki. Setidaknya, itulah yang ia yakini. Sebelum ia menyadari bahwa sesuatu yang dijaga terlalu ketat, seringkali meminta balasan. Cerita itu pertama kali muncul sebagai keluhan ringan. Seorang mahasiswa kos bercerita di pos ronda sambil tertawa. Canggung mengaku tidurnya tidak nyenyak setelah makan roti bakar Bu Sari malam sebelumnya. Katanya hanya mimpi aneh, tidak jelas, dan mungkin karena kelelahan. Warga yang mendengar hanya menanggapi dengan gurauan. Mimpi buruk bukan hal yang perlu dibesar-besarkan. Namun beberapa hari kemudian, cerita serupa terdengar lagi. Kali ini dari mahasiswa lain, lalu disusul yang lain. Nada bicaranya berbeda, lebih pelan, lebih ragu. Mereka menyebut mimpi tentang gang yang sama, tapi tampak lebih gelap dan sempit. Lampu-lampu mati, udara berat, dan bau roti hangus menyengat hidung yang membuat beberapa orang merinding adalah kesamaan detailnya. Dalam mimpi itu, mereka berdiri di ujung gang, melihat ke arah gerobak roti bakar yang menyala redup. Tidak ada orang, hanya asap tipis yang naik perlahan. Lalu terdengar suara perempuan, doa yang terdengar familiar, tapi diucapkan terbalik, seperti dipaksa keluar dari mulut yang tidak ingin mengucapkannya. Para mahasiswa itu terbangun dengan keringat dingin. Ada yang merasa dadanya sesak, ada yang enggan keluar kamar malam berikutnya. Sebagian memilih diam, takut dibilang berlebihan. Namun di antara mereka, cerita itu menyebar cepat, berpindah dari kamar ke kamar. Dari obrolan santai menjadi bisik-bisik penuh tanya. Warga kampung mulai merasakan kegelisahan yang sama. Di pos ronda, topik mimpi itu dibicarakan dengan hati-hati. Tidak ada yang berani menyebut nama Bu Sari secara langsung, tapi semua tahu arah pembicaraan. Meski begitu, mereka masih saling menenangkan.
Mungkin hanya kebetulan. Mungkin karena mahasiswa sering begadang. Mungkin karena cuaca sedang tidak menentu. Bu Sari sendiri mendengar cerita itu dari seorang ibu kos yang menyampaikannya sambil tertawa kecil, mencoba terdengar santai. Wajah Bu Sari tetap tenang, tapi matanya sempat berkedip lebih cepat dari biasanya. Ia berkata mungkin roti bakarnya terlalu gosong, atau mahasiswa itu terlalu capek. Tidak ada yang aneh, katanya. Namun malam itu, saat memanggang roti sendirian, Bu Sari mencium bau hangus yang lebih tajam dari biasanya. Ia memastikan api sudah diatur. Arang tidak terlalu panas. Tangannya sedikit gemetar ketika membalik roti. Ia menelan ludah, lalu melanjutkan pekerjaannya. Mencoba mengabaikan suara-suara kecil di kepalanya. Di rumah, sebelum tidur, Bu Sari duduk lebih lama di tepi ranjang. Ia teringat kalimat-kalimat yang kini terasa asing. Doa-doa yang pernah ia ucapkan dengan urutan yang berbeda dari biasanya. Dadanya terasa berat. Tapi ia menenangkan diri dengan keyakinan bahwa semua ini hanya fase. Usaha memang kadang membawa konsekuensi lelah dan pikiran yang berlebihan. Kampung itu belum berubah drastis. Lampu-lampu masih menyala, ronda tetap berjalan, dan Bu Sari masih tersenyum seperti biasa. Namun di balik rutinitas itu, ada kegelisahan halus yang menyelinap. Seperti udara sebelum hujan, belum turun. Tapi cukup untuk membuat orang menengadah dan bertanya-tanya. Dan mimpi-mimpi itu terus datang, satu persatu, membawa bau roti hangus dan doa yang tak seharusnya dibalik, perlahan mengikis rasa aman yang selama ini dianggap biasa. Perubahan suasana kampung tidak datang dengan ledakan atau pertengkaran. Ia hadir pelan, lewat nada bicara yang diturunkan, lewat tatapan yang segera dialihkan, dan lewat obrolan yang berhenti begitu seseorang mendekat. Bu Sari merasakannya tanpa perlu ada yang menjelaskan. Di pos ronda, pembicaraan tak lagi sehangat biasanya ketika ia lewat. Gelas kopi tetap berderet, radio tua masih berbunyi, tapi suara para bapak jadi lebih pendek. Tawa yang dulu mudah pecah kini terdengar setengah hati. Ada jeda-jeda canggung yang sulit disembunyikan. Awalnya hanya komentar ringan, sekarang dagangannya laris. Ya, kata seseorang dengan nada netral. Lalu disusul kalimat lain. Cepat juga naiknya. Tidak ada yang salah dengan kalimat-kalimat itu. Tapi cara mereka diucapkan membuat Bu Sari merasa seperti sedang diperhatikan dari jarak yang tidak nyaman. Gosip berkembang bukan sebagai tuduhan, melainkan pertanyaan. Dari mulut ke mulut, dari teras ke teras. Bagaimana bisa seorang janda dengan usaha kecil tiba-tiba selalu ramai? Kenapa mahasiswa seperti ketagihan? Kenapa Bu Sari sekarang lebih tertutup? Tidak ada yang menyebut nama langsung di hadapannya. Tapi semua terasa mengarah ke satu titik. Suatu malam, Bu Sari mendengar satu kata yang membuat langkahnya terhenti sesaat di balik dinding rumah. Kata itu diucapkan pelan, hampir berbisik, tapi cukup jelas. Pesugihan, tidak diikuti penjelasan, tidak diikuti nama, hanya menggantung di udara, lalu ditelan suara radio. Bu Sari menelan ludah, dadanya terasa sesak, bukan karena takut dituduh, tapi karena sadar bahwa jarak mulai terbentuk antara dirinya dan orang-orang yang dulu begitu dekat. Ia tetap keluar berjualan seperti biasa, tetap tersenyum, tapi sambutan yang ia terima tidak lagi sama. Beberapa ibu yang dulu sering mampir kini hanya melirik dari jauh. Anak-anak kos masih membeli roti bakar, tapi lebih jarang mengobrol. Ada yang makan cepat-cepat, ada yang membawa pulang tanpa duduk. Bu Sari melayani semuanya dengan sopan, meski hatinya terasa kosong. Di rumah, ia mulai sering termenung. Ia mengingat kembali setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan kecil yang terasa wajar pada saat itu. Ia tidak merasa melakukan sesuatu yang salah. Ia hanya berusaha menjaga usahanya agar tetap hidup. Namun kenyataan bahwa orang-orang mulai menjauh membuat keyakinannya goyah. Bu Sari mencoba mendekatkan diri lagi. Ia datang ke pengajian lebih awal, membantu menyiapkan minuman. Ia ikut kerja bakti meski tubuhnya lelah. Namun respons yang ia terima tetap dingin, sopan tapi berjarak. Seolah ada tembok tipis yang tak terlihat, tapi sulit ditembus. Malam-malam menjadi semakin sunyi. Setelah gerobak dibereskan, Bu Sari sering duduk lama di dapur, mendengarkan suara kampung yang kini terasa asing. Ia merindukan obrolan ringan, tawa tanpa prasangka, rasa diterima tanpa curiga. Nama pesugihan mungkin hanya bisik-bisik. Tidak ada yang berani menuduh, tidak ada yang menghadap langsung. Tapi bisik itu cukup kuat untuk membuat Bu Sari merasa sendirian di tengah kampung yang selama ini ia anggap rumah. Dan di kesendirian itu, untuk pertama kalinya, Bu Sari bertanya pada dirinya sendiri, apakah menjaga rezeki memang harus dibayar dengan kehilangan kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Malam itu Bu Sari pulang lebih larut dari biasanya. Badannya terasa remuk, pundaknya pegal,
dan kepalanya berdenyut pelan seperti dipukul dari dalam. Dagangan memang habis, tapi bukan rasa lega yang ia bawa pulang, melainkan kelelahan yang tak bisa ia sembunyikan lagi dari dirinya sendiri. Ia masuk rumah tanpa banyak ritual kecil yang biasa ia lakukan. Tidak duduk sebentar untuk menenangkan napas, tidak memastikan jam di dinding menunjukkan waktu yang aman. Ia hanya ingin beristirahat. Di dapur, lampu dibiarkan menyala terang, pintu tak sepenuhnya tertutup. Busari merebus air, lalu duduk di kursi kayu sambil memijat pelipisnya. Pantangan itu terlewat begitu saja. Ia baru menyadarinya keesokan pagi, ketika terbangun dengan dada sesak dan tenggorokan kering. Jam dinding menunjukkan waktu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ada rasa tidak enak yang sulit dijelaskan, seperti lupa mengunci pintu tapi tak tahu pintu yang mana. Busari duduk lama di tepi ranjang, mencoba mengingat apa yang salah. Semalam, hari itu berjalan aneh. Meski tak ada kejadian besar, sendok jatuh sendiri dari meja dapur. Air di ember mendadak keruh, padahal baru ditimba. Ketika Busari menyapu, ia mencium bau roti hangus yang samar, padahal belum menyalakan kompor. Semua terasa kecil, bisa dijelaskan, tapi terlalu sering untuk diabaikan. Menjelang sore, teleponnya berdering. Dari anak bungsunya, suaranya terdengar lelah. Katanya sudah 2 malam tidak bisa tidur nyenyak. Mimpinya kacau, tentang lorong panjang dan bau gosong yang membuat dadanya sesak. Ia bilang sering terbangun dengan perasaan takut tanpa tahu sebabnya. Busari menggenggam ponsel erat, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Mungkin kecapekan, katanya pelan, meski kata itu terasa hambar di mulutnya sendiri. Setelah telepon ditutup, tangan Busari gemetar. Ia duduk di ruang tamu, menatap foto lama di dinding. Untuk pertama kalinya sejak lama ia merasa takut, bukan pada gosip warga, bukan pada mimpi mahasiswa, tapi pada kemungkinan bahwa apa yang ia lakukan mulai menyentuh sesuatu yang seharusnya tak pernah didekati. Malam itu, ia tetap berjualan. Namun suasananya berbeda. Api terasa lebih panas, arang lebih cepat menghitam. Beberapa kali ia hampir menjatuhkan penjepit besi. Ketika seorang mahasiswa memesan, Busari merasa seolah ada yang berdiri tepat di belakangnya. Meski setiap kali menoleh, gang itu kosong. Di rumah, gangguan kecil berlanjut, lampu berkedip tanpa sebab. Pintu dapur terbuka sendiri padahal angin nyaris tak ada. Busari mencoba berdoa seperti biasa, tapi urutannya terasa kacau di kepalanya. Kata-kata yang biasa mengalir kini tersendat, seolah ada yang menghalangi. Telepon dari anak sulungnya datang 2 hari kemudian. Kali ini lebih singkat, lebih berat. Ia hanya bilang sering sakit kepala dan merasa diawasi. Busari mendengarkan dalam diam, jantungnya terasa diperas dari dalam. Disitulah ia tahu, pantangan yang terlewat bukan sekadar kesalahan kecil. Ada sesuatu yang menuntut perhatian, menagih keseimbangan yang goyah. Dan untuk pertama kalinya, Busari menyadari bahwa apapun yang ia jaga selama ini, kini mulai merembes masuk ke dalam rumahnya, ke dalam darahnya sendiri. Sosok itu datang tanpa diundang, seperti pertama kali mereka bertemu. Busari tidak melihatnya memasuki gang, tidak mendengar langkah kakinya. Tahu-tahu ia sudah berdiri tak jauh dari gerobak. Di bawah lampu kuning yang cahayanya membuat wajah tua itu tampak makin cekung. Malam belum terlalu larut, tapi gang terasa lebih sepi dari biasanya. Busari langsung tahu, kedatangan kali ini bukan sekadar menanyakan kabar. Orang tua itu menunggu sampai pembeli terakhir pergi. Ia tidak duduk, tidak mendekat, hanya dengan tangan disatukan di depan perut. Sikap yang tenang, tapi membuat Busari gelisah. Ketika akhirnya ia berbicara, suaranya lebih rendah dari biasanya. Keseimbangan itu sudah terganggu, katanya. Busari menelan ludah. Ia tidak bertanya, maksudnya apa? Tubuhnya sudah lebih dulu paham sebelum pikirannya sempat menyangkal. Ia mengusap tangan pada celemek, berusaha tetap berdiri tegak. Kamu lupa satu pantangan. Lanjutnya, datar, tanpa menyalahkan, tanpa simpati. Dan yang dijaga, sekarang minta ditebus. Busari menggeleng pelan. Saya tidak minta apa-apa yang berlebihan, katanya lirih. Saya cuma ingin cukup. Orang tua itu menatapnya lama. Tidak ada rezeki yang tinggal tanpa pengikat, jawabnya. Awalnya cukup, lama-lama minta kepastian. Lalu, untuk pertama kalinya, kalimat itu diucapkan tanpa kiasan. Darah keluarga. Busari merasa dunia di sekitarnya mengecil. Radio dari pos ronda terdengar jauh, seperti dari bawah air. Ia memegang sisi gerobak agar tidak jatuh. Dalam benaknya, wajah kedua anaknya muncul silih berganti. Lelah, kurus, masih berjuang dengan hidup mereka sendiri. Tidak, katanya, cepat, hampir berbisik. Saya tidak bisa. Orang tua itu tidak memaksa, tidak mengancam,
Justru itulah yang membuatnya terasa lebih kejam. Kalau tidak ditebus, katanya pelan, yang kamu jaga akan mengambil sendiri. Dan biasanya, lebih dari satu. Malam itu Busari pulang dengan langkah goyah. Ia mengunci pintu, lalu duduk di lantai ruang tamu tanpa menyalakan lampu. Gelap terasa lebih aman, dadanya sakit, napasnya pendek-pendek. Ia mencoba berdoa, tapi kata-kata terasa kosong, jatuh begitu saja tanpa makna. Ia mengambil sajadah, berdiri, lalu duduk lagi. Doa-doa yang biasa menenangkan kini terasa asing. Setiap ayat yang terlintas justru disusul bayangan anak-anaknya, mimpi-mimpi buruk, dan bau roti hangus yang kini seperti menempel di hidungnya. Aku salah di mana? Bisiknya. Pada lantai, pada malam, teleponnya bergetar. Pesan dari anak sulungnya, singkat, mengabarkan bahwa ia sempat pingsan di kampus, tapi sudah sadar, tidak apa-apa, katanya. Jangan khawatir. Busari menutup mulutnya dengan tangan, menahan suara yang hampir pecah. Ia tahu itu bukan kebetulan. Ia tahu waktu sedang dipersempit, pilihan sedang dipaksa. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Busari tidak lagi memikirkan usaha, uang, atau kampung. Yang ada hanya satu pertanyaan yang berputar tanpa henti di kepalanya Seberopaja. Seorang ibu sanggup bertahan ketika rezeki yang ia jaga mulai menagih darah dagingnya sendiri. Malam itu turun lebih cepat dari biasanya. Langit di atas gang seperti ditutup kain kelabu, membuat lampu-lampu tampak redup dan jarak terasa lebih dekat. Busari mendorong gerobaknya dengan langkah pelan. Setiap derit roda terdengar terlalu jelas di telinganya. Tangannya dingin, meski arang di dalam tungku mulai menyala merah. Ia tahu, malam ini bukan soal berjualan. Gang tampak lengang. Pos ronda sepi lebih awal, radio tidak menyala. Beberapa jendela rumah tertutup rapat, seolah kampung sedang menahan napas bersama dirinya. Busari berhenti di tempat biasa, di bawah lampu kuning yang sudah menemaninya selama berbulan-bulan. Sosok dari belakang kampung itu muncul tak lama kemudian. Tidak kaget, tidak mengejutkan. Seperti bagian dari malam itu sendiri, waktunya tidak banyak, katanya singkat. Busari menutup mata. Di dalam kepalanya, doa-doa yang sejak tadi terasa kosong tiba-tiba mengalir pelan. Tidak lagi runtut, tapi jujur. Ia teringat wajah anak Kenania saat kecil. Suara mereka memanggilnya pulang. Dan rumah kecil yang dulu terasa cukup meski serba kurang. Aku berhenti, katanya akhirnya. Suaranya gemetar, tapi jelas. Aku tidak mau lagi. APID berdesis lebih keras. Angin berputar di gang sempit itu, membawa bau hangus yang pekat. Sosok tua itu menatapnya lama, lalu mengangguk perlahan. Tidak puas. Kalau begitu, ikatannya harus diputus, katanya, dan selalu ada harga untuk itu. Busari mengangguk. Sudah, apapun akibatnya, ia terima. Ia mematikan api dengan tangannya sendiri, meski panasnya membuat kulitnya melepuh. Gerobak itu dibiarkan kosong. Tidak ada doa terbalik, tidak ada urutan yang dijaga, hanya keheningan dan napas yang berat. Keesokan paginya, warga menemukan gerobak roti bakar itu masih terparkir, tapi dingin dan kosong. Busari tidak berjualan lagi. Tidak hari itu, tidak hari-hari berikutnya. Ia menutup usahanya tanpa penjelasan panjang, hanya bilang ingin istirahat. Kampung perlahan kembali tenang. Mahasiswa tidak lagi bermimpi buruk. Bau roti hangus tak pernah tercium lagi di malam hari. Gosip mereda, digantikan topik lain yang lebih ringan. Namun ada sesuatu yang hilang. Kehangatan yang dulu terasa utuh kini menyisakan jarak tipis yang tak terlihat. Busari masih tinggal di sana, masih ikut pengajian, masih menyapa tetangga, tapi senyumnya tak lagi sama. Ada kelelahan yang menetap di matanya dan bekas luka kecil di tangannya yang tak pernah benar-benar sembuh. Kampung itu memang kembali seperti semula, tapi tidak ada yang banner-banner sama setelahnya. Karena ada hal-hal yang sekali disentuh akan selalu meninggalkan bekas. Meski apinya telah padam, cerita ini sepenuhnya fiktif. Segala tokoh, kejadian, dan latar dalam cerita ini dibuat untuk keperluan narasi dan hiburan semata. Tidak dimaksudkan untuk menyinggung pihak manapun atau menggambarkan kejadian nyata.